Halo adik-adik, di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 3. Adik-adik, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh kita yang sempurna. Ya, salah satunya kita telah diberikan indera pendengar, yaitu telinga. Nah, kita dapat mendengarkan bunyi dengan telinga kita. Nah, selain berfungsi sebagai alat pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Lalu, apa saja bagian dari indera pendengar kita? Ya, indera pendengar kita atau telinga kita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Kita bahas telinga bagian luar terlebih dahulu ya. Nah, telinga bagian luar adik-adik terdiri dari daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap getaran bunyi ya. Yang kedua, liang telinga. Liang telinga adik-adik berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi untuk menghalangi debu dan juga air yang masuk ke dalam telinga kita. Nah, lalu bagian selanjutnya yaitu telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Lalu, tulang-tulang pendengaran terdiri atas 3 ya adik-adik, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi ya. Lalu, bagian telinga tengah selanjutnya yaitu gendang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga, lalu meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran tadi. Nah, kita bahas yang ketiga, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam adik-adik terdiri dari saluran setengah lingkaran. Saluran ini berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh kita. Lalu, bagian saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Ya. Selanjutnya, koklea atau disebut dengan rumah siput berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Ya, bagian terakhir saluran eustasius ya. Bagian ini berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan juga faring. Faring itu merupakan bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Lalu, bagaimana cara kerja telinga untuk mendengar? Nah, berikut adalah proses mendengar bunyi. Getaran dari sumber bunyi, lalu gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga kita. Nah, kemudian gelombang bunyi merambat di liang telinga. Dari liang telinga, bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran kita. Selanjutnya, koklea atau rumah siput menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran kita. Lalu, saraf pendengaran mengirimkan rangsang bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang sudah didengar. Adik-adik, setiap getaran memiliki frekuensi. Frekuensi dinyatakan dengan banyaknya getaran dalam 1 detik. Satuan frekuensi adalah hertz atau disingkat dengan H dan Z.
Nah, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Jadi, kemampuan mendengar setiap orang itu berbeda-beda ya. Karena hal itu dipengaruhi oleh faktor usia dan juga kesehatan telinga. Biasanya adik-adik orang yang telah lanjut usia, kemampuan pendengarannya agak sedikit berkurang ya. Nah, masalah pada telinga akan membuat pendengaran kita dan keseimbangan tubuh terganggu. Oleh karena itu, kita perlu ya adik-adik menjaga kesehatan telinga dengan baik agar organ pendengaran dan keseimbangan tubuh ini berfungsi juga dengan baik. Nah, beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan telinga yaitu pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Lalu yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk di dalam telinga kita. Nah, kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga kita. Nah, jika ada sumbatan kotoran ya di telinga yang membuat telinga kita terganggu, kalian bisa periksakan telinga ke dokter THT atau dokter telinga, hidung dan juga tenggorokan. Lalu yang ketiga, jika kamu mendengarkan bunyi yang keras ya, segeralah tutup kedua lubang telingamu. Kenapa? Nah, agar gendang telinga kita tidak rusak ya adik-adik. Di pelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang bagaimana cara membaca senyap atau membaca dalam hati. Dan juga kalian sudah dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam suatu teks dan disajikan ke dalam bentuk diagram ataupun peta pikiran. Nah, cobalah buka buku Bu Penamu halaman 38. Di sana ada ayo berlatih. Nah, bacalah teks tersebut dengan cara membaca senyap atau membaca dalam hati. Kemudian, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dan sajikan di dalam sebuah peta pikiran ataupun diagram. Kerjakan secara mandiri dan usahakan tulisanmu serapi mungkin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.